Hiji, dua, tilu. Pemuda on air passwordnya. Saatnya Kita Mengudara. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kita kenalin kita dulu siapa kali ya, Jifkin. Jadi, hai semua, gue Ananda. Gue Rajif. dan gue Kinan. Dan kita dari Pemuda On Air. Udah nih, Nih guys, jadi gue ada info penting, khususnya untuk para pemuda sendiri. Alhamdulillah nih, kita dapat panggung resmi di Pada Pemuda. Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh, Nah, episode pertama. boleh sih pada sukses. jelasin dulu konsepnya dari Pemuda On Air ini. Oke, jadi konsep dari Pemuda On Air itu sendiri adalah sedikit lebih berbeda dari Pada Ngobrol yang hostnya adalah Ica dan Indira gitu ya. Pembawaan dan pembahasan dari Pemuda On Air ini sendiri akan lebih heboh ya dari warung sebelah tuh. Dan karena emang kita ini orangnya emang pada nggak bisa serius sih, ya nggak? Bisa, tapi nggak maksimal. Ya. Oke, jadi sebelum kita beneran mulai nih, kita mau perkenalkan dulu para guest star kita nih. Yang pertama kita ada kakak Keisha Bell, dan yang kedua ada kakak Naja. Boleh dong kenalin diri kalian dulu. Hai, aku Keisha dari Sekolah Cikal. Halo Ananda. Nah, Aku Keisha dari Sekolah Cikal, umur 16 tahun. Dan diundang hari ini oleh tim Pada Pemuda. Terima kasih tim Pada Pemuda. Terima kasih sudah datang. Selamat datang. aku Najia, sisanya sama aja 16 tahun dari Sekolah Cikal. Jadi kita sebenarnya di sini buat OSIS, jadi jangan lupa bilang Keisha ini ketua OSIS dari Cikal, aku wakil ketuanya. Hai guys. Oke, jadi first of all, apa kabar kalian? Ya, apa kabar nih? Gimana selesai sekolah? Ya, for your information ya, para penonton, kita semua dulu satu sekolah. Dan kakak Keisha dan kakak Naja ini kakak kelas kita. Tapi gue lebih tua. Bener. Gue Iya, lebih tua. lebih tua. Terus gue seumuran sama Ananda sama Kinan. Wow. Amazing so much. Wow. Wow. Pak, Jadi apa kabar kalian? Baik kan? Baik cerita semuanya. dong. Baik. Baik. Bismillah. Bismillah. Lagi banyak tes, tapi ya baik. Dulu banget. Tapi kalian seneng nggak? Kan ini kita udah mulai offline nih. Kalian tuh kayak lebih giat gitu nggak sekolahnya? Gue sih personally agak lebih semangat ya karena bisa offline. Kalau kalian gimana? Sama. Kayaknya kita juga lebih semangat gitu sekolah offline. Tapi sama aku jadwalnya nggak sama tau. Kayak kita 2 harinya itu beda semua. Kan Cikal mulai minggu depan itu sekolahnya tuh 2 kali seminggu kan. Emang ya? Tapi iya dinaikin gitu. Lu baru tahu. Sekolah di sana Sekolah di mana? Juga tapi nggak tahu. Kacau. Kalau lu Nadien, Sekolah gue sih baru ada rencana, tapi kayaknya mulai semester depan 3 kali pertemuan dalam seminggu. Gue sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya gitu, kebanyakan online otaknya jadi kosong, harus diisi dulu. Mikirin yang lain Anda ya. kayaknya lama-lama dongo dah kalau nggak offline nih. Jadi gue lebih mending offline dah. Iya. Ya kalau Yaudah. personalis kalau gue sih kayak jadi bisa milih gitu mau HBL apa mau offline. Lu Dan gue milih untuk HBL, home based learning. itu gua. Oke. Balik ke topik. Nah, kebetulan kan kalian berdua nih pernah terjun di dunia OSIS kan ya. Nah, kalau boleh tahu, jelasin dong apa sih OSIS? Gak tahu, ini mungkin ada perbedaan di setiap sekolah. Tapi kalau misalnya di Cikal, OSIS kayak menjadi sebuah representatif murid untuk mengekspresikan ide-idenya dan kadang pun unek-uneknya kepada sekolah. Kita juga kebetulan membuat ajang-ajang acara seringkali di sekolah. Beberapa acara anual seperti Cikal Cup dan lain-lain itu biasanya diadakan oleh organisasi kita di sekolah. Gitu. Bener-bener. Terus Gitu. keyword
yang kita biasanya pakai kayak untuk merepresentasikan Stuko atau OSIS itu kita kayak jembatan atau bridge dari murid ke guru. Jadi lebih kayak platform komunikasi buat kedua pihak biar bisa we can like all come to a better environment that's more effective and more understanding of each other sih. Itu di Cikal, mungkin di sekolah lain berbeda. Iya. Wah, menarik ya. Kan Rajif tadi iya menarik banget karena iya. gue ada Gak meyakinkan. kurang meyakinkan. enggak karena gue sendiri pernah mencalonkan gitu ya. Terus Yes. gagal. Lu DM gue kan waktu itu? Iya, gue sempet nanya-nanya ke kakak Keisha Abel ini kayak gimana sih gini gagal ya udah nggak apa-apa. Tadi Apa-apa. Pengalaman dah, pengalaman. Apa-apa. Tetap semangat. kita lanjut ya. Kan tadi Rajif nanya lebih ke apa itu OSIS. Sekarang gue mau tahu dong dari kalian berdua tuh pengalaman kalian tuh gimana? Apakah seru? Apakah enggak gitu gimana pengalamannya? Kayaknya buat aku ada dua-duanya. Kayak OSIS itu pasti ada seru-serunya tapi ada susah-susahnya juga. Pasti Keisha sebagai presiden ya, dia tahu banget. Tapi aku kan udah OSIS tuh 4 tahun kan. Jadi sejak aku kelas 8 itu aku OSIS setiap tahun. Terus setiap tahun tuh kayak seru-seruannya itu beda karena presidennya beda, sih sistem kerja juga berbeda kan. Tapi pengalaman yang menurut aku paling kayak valuable dan menarik itu kayak bagaimana komunikasi atau sistem kerjanya di OSIS itu beda setiap tahun tapi semua orang masih bisa kerja secara efektif atau enggak kerja ya kayak even if it wasn't effective people still work gitu you know, and it was more so for the organizational experience and like jadi organizational experience dan kayak mempelajari hal-hal yang you wouldn't learn through a textbook or through a subject, you know. Jadi lebih kayak exploring outside of just the school boundaries and exploring and going into that world of making events, communicating with people outside of school and also like widening my network at the same time gitu. Keisha. Yeah. Good. Good. Gue setuju sama Naja. Karena hidup ini tuh dinamis. Jadi pasti banyak banget kita tuh pasti ada banyak banget perjalanan gitu kan. Jadi pasti dalam satu platform ini pasti banyak banget pengalamannya. Jadi pasti ada sedihnya, ada senangnya, ada marahnya dan segala itu pasti ada. Dan kayak Raja bilang salah satu hal yang paling signifikan itu komunikasinya. Kita bisa berkomunikasi dengan kayak bervariasi orang. Pasti ini bukan suatu hal yang cuman bisa terjadi kalau misalnya kita ikut OSIS ya. Ada banyak banget organisasi di luar sekolah, kalian contohnya, ataupun kayak simple as mutuals, like making mutuals and friends like that occurs like every now and then. Tapi especially OSIS itu kayak you get a different kind of experience where you kind of given a responsibility and like there's a lot of fun in it as well. So yeah. Membanggakan nama sekolah juga ya. Membanggakan nggak ya tapi agak iyalah. Bingung nih. Iya dong, harus kan membawa nama sekolah. Dibawa doang. Mengharumkan. Jadi kan kalian pasti kalau masuk OSIS kan pasti kayak ada seleksinya gitu kan. Jadi paling kan kayak ada interview gitu. Terus kalian kayak ada persiapan khusus gitu nggak sih buat jadi seorang anggota OSIS, especially kalian presiden dan vice president, kalian ada kayak persiapan khusus nggak? Buat aku sih nggak ada persiapan spesifik atau apapun yang ya karena kan kayak ya pertanyaannya pasti ada generic questions yang kayak introduce yourself, which division do you want to get into, and like why, what's your motivation behind it. Tapi other than that, I think it's just something that you have to come up on the spot gitu, tau nggak sih? It's not something you can really practice. Karena kayak sebagai contoh, kita kemarin habis BLT juga kan buat angkatan yang baru. Terus pertanyaan kita itu kayak absurd gitu. Kita nanya, what's the difference between an apple and an orange? Gitu kan you can't predict that question, right? How would you guys answer that kalau ditanyain? Ya, ini juga sih sebenarnya. Mana nih? Apple is a phone, iPad. No, Apple is ini sih Steve Jobs. Very Yes, indeed.
out the box loh. Kita dari kemarin outside gak dapat outside the box. Terus kayak Bener another banget. thing yang kalian harus pikirin juga kalau interview itu kayak each interviewer is different juga kan specifically. Jadi kayak depending on the person you're talking to juga pasti ya respons dari mereka berbeda dan kriterianya walaupun ada standard criteria ya above from that it just depends on how you connect with your interviewer sih. Jadi there's nothing really like there's nothing that you really have to prepare other than just be yourself and be ready. Kayak gue boleh cepu Apa? gue boleh cepu tentang lu tahun lalu nggak? Gue mau cepu sekarang. Oh ya udah silakan. Nah, jadi Apa? perihal kriteria subjektif itu suatu hal yang kayaknya benar sekali. Kita sendiri kan habis ngejudge kemarin. Tapi selain itu, jujur gue nggak tahu gimana gue bisa menjadi presiden karena kebetulan tahun lalu waktu interview gue telat 15 menit. Terus kok bisa diterima? Nah, nggak tahu. Itu dia. Guys, Pasti keep ada in mind kesalahan. the interview was 20 minutes and she was late 15. Tuh, jadi Orang itu Gokil. mari gue justifikasi. orang dalam. Nah, mari gue justifikasi. Itu. Jadi, sebenarnya tadi mengenai persiapan kan ya? Persiapan. Iya, betul. Mengenai persiapan, sebenarnya salah satu hal yang kayak menurut kita, kenapa kita nggak perlu persiapan itu karena kita cukup nyaman dengan kakak kelas kita juga. Jadi kayak buat kita nggak terlalu canggung atau kayak nervous kalau di saat perbincangannya. Apalagi yang kayak formal gitu, kayak kita udah ngerasa familiar sama mereka gitu kan satu. Terus selain itu juga sebenarnya hal-hal kayak gini kayak proses seleksi itu juga dibuat untuk kayak membuat kita memicu critical thinkingnya juga. Jadi kayak how Najwa said kita harus mikir OTS tuh yes, very much true. And jadi kita sebenarnya nggak banyak persiapan sih selain itu. Jadi sebenarnya kesimpulannya, lanjut, boleh lanjut. Kesimpulannya gue bukan orang dalam. Dah. Iya, benar banget. Gue bukan Ya, orang. benar. Harus Ya, ngomong lo-nya kelas bukan, orang lo-nya dalam. bukan. Iya, bukan. Iya. Tapi ada orang dalam. Gak ada, bukan Dalam. itu kesimpulannya. Maaf ya. Ini bukan Ini bukan juga punya orang sukses. dalam. Bukan punya orang dalam, tapi kayak networking is very important, especially when it comes to OSIS. Ini nggak spesifik to interview, tapi networking itu penting. Proses. Friendly gitu ya. Bukan jangan cheat your way through the process. Itu not the point. Tapi networking Ya, itu ya. penting juga. Maksudnya Jadi kalau orang dalam, kalau udah masuk. iya kalau udah masuk gitu kan kayak Bukan kalau lu punya fokus temen di aja. sekolah lain gitu. Ah, Iya iya. benar. Jadi ya Kayak- lebih untuk Hmm. networking. Gitu. Waktu Bukan orang dalam. bersosialisasi dengan kayak misalkan adik kelas atau kakak kelas kayak bikin friendship yang baru itu kan membantu juga ya. Benar. Kalian gini, selama kalian ada di posisi OSIS sebagai presiden dan juga vice, kalian ada nggak sih hal yang kayak paling disyukurin dan paling disesalin gitu? Pros and cons lah ya. Iya, Ya more like tapi ini lebih religius gitu. Ketua. iya, religius. Religius, enggak. In general aja. Gue link back ke yang gue bilang tadi ya. Kayak hidup itu dinamis. Jadi pasti banyak buat penyesalan. Itu jelas. Banyak penyesalan. Kayak salah satunya, udah jelas kayak di antara teman atau di antara keluarga pun pasti akan terjadi miskomunikasi kan. Jadi apalagi dalam organisasi yang kayak di antara orang-orang yang berbeda umur gitu. Ya udah. It happens of course once in a while. Itu yang disesalin kayak. Selain itu juga sebagai ketua mungkin kayak sistematisnya, technicalitiesnya maybe I could have done much better. Tapi ya bagus buat refleksi buat kedepannya gitu kan. Itu yang harus diambil positif-positifnya. Selalu ambil positifnya. Benar. Refleksi bukan ini ya guys. Refleksi bukan Bukan. pijat ya guys. Bukan. Bukan Anda. Nah, sebagai presiden dan vice president pastinya ada dong. Apa namanya? Struggle-nya kalian. Dong. Boleh diceritain nggak? Apa aja? Boleh. Struggle-nya kayak misalnya kayak membagi waktu dengan kayak tugas-tugas sekolah, Ya. kayak kehidupan sekolah, iya, dan lain-lain. Kayaknya struggle kita mainly satu karena online. Ini it's something that everyone's experiencing right now, and it's not necessarily like a direct struggle, tapi ya kayak karena kita online, it's harder for us to communicate with some people juga kan, karena
kalau lu offline kan lu bisa narik orangnya kayak boleh ngobrol nggak, tapi kalau online you can't really do that. And there's a lot of things that are like kayak menutupi opportunity komunikasinya. Jadi selain itu mungkin juga kita tahun pertama yang ngejalanin kayak the whole period online. Jadi kayak Benar. so many adjustments should be made for annual events that like kita nggak bisa ngelihat referensi balik ke tahun sebelumnya karena ini tahun pertama. Benar. Jadi itu banyak itu adaptasi. Iya, benar. On top of that juga kan, not only are we adapting to just the online situation, untuk regenerasinya itu kan kita buat 2 stuko kan, buat Setu sama Lebak Bulus. Jadi itu kayak memecah, iya, jadi 2. Ini public info sebenarnya, tapi ya dibagi 2 kan jadinya OSISnya. So there's gonna be one for Lebak Bulus and one for Cikal Setu. Jadi on top of that already adjusting phase from offline to offline, we also have to adjust to the fact that we're gonna have to look over 2 sites from now on. Jadi ya, it's a lot of more. Iya, banyak amendments, benar. Ya, lebih ke adaptability deh kayaknya sepertinya. Kalian sempat Apaan? nge-lead ini ya waktu offline juga ya? Sebagai presiden dan juga Sebagai presidennya pas offline. Belum. Kita nggak pernah offline. Oh, Setahun belum ya? online. Iya. Oh, Pernahnya kan kalau me and Keisha yang offline tuh we were either, I was HOD like year 10, so before I was wakil presiden, gua HOD welfare, terus Keisha PR kan. Oh ya. Belum. Bukan HOD, mesti gue PR aja. Salah, HOD. department bisa. Tapi gue penasaran deh, kalau kayak mau jadi OSIS itu kayak harus populer gitu nggak sih? Kayak misalkan ada candidate A dan candidate B. Si candidate A ini jauh lebih populer daripada candidate B. Tapi si candidate B ini tuh kayak dia punya visi misi yang lebih bagus daripada candidate A. Tapi yang menang si candidate karena dia lebih populer. Nah, tanggapan kalian itu tentang masalah ini gimana? Ini sih. Ini sih. Nggak, aku sering mikirin ini tau. Ini dia. Tapi ya, because we have elections, right? Tapi kita nggak bisa ngapain karena ini hitungannya kita harus sistemnya demokrasi kan. Jadi kayak paling banyak vote. It's not within the control of the people yang being selected juga kan, ya terserah orang-orang kalau mereka milih untuk vote dia. Kayak I think another thing that has to be like realized by a lot of people, it's like the president isn't gonna do everything, you know? And like if when the president lacks, that's why there's other people who's there for it juga. Even if President B in that scenario itu lebih bagus visi dan misinya, ya akhirnya they can still prove to be an asset for Stuko. Kayak presiden itu hanya sekedar representatif aja yang dilihat dan the face of the student council, wakilnya juga. Jadi sebenarnya even if ideologiesnya B lebih baik, it's not like gara-gara A cuma lebih populer padahal dia nggak bagus. It's more so kayak A is going to be the representative, okay, that's fine, tapi B can still work within Stuko to prove to be an asset. Shout out to all of the people in Stuko for this year because everybody helped out. Benar. Iya. I think everybody forgets that it's like one community, like one organization. Terus kayaknya the way that I see presidency atau leadership itu bukan sebagai kayak ada stratifikasinya, tapi lebih kayak that's just their job description. Benar. Tapi ada yang punya pekerjaan sebagai kayak mereka kerjaan itu harus jadi representatif gitu aja sih. Padahal kayak akhir-akhirnya setara pastinya. Iya, dan akhir-akhirnya kayak for this year's Cikal Cup, I mean kan akhirnya gue bantuin tim esports, terus Keisha juga bantuin tim esports, and itu kayak it's not that big of a difference than what the other teams were doing juga kan sebenarnya. At the end of the day, it's just the label, while we're all actually one organization filled with everyone who's teamwork ya. Iya, pembagian sih bukan berarti nggak campur tangan, because everybody is one organization. So. Yes. Berarti ya gitu deh. Ya gitu deh. Shutdown tuh member OSIS Cikal tuh dari shout out presiden. Shutdown. Shutdown. Good. Yes. Shout out, shout in dong. Shutdown. Ya. Iya, oke. Zoom-nya mau shutdown. Pengarahan lagi. Jadi pasti untuk menjadi anggota OSIS, apalagi ketua dan wakil kan pasti nggak gampang ya.
pastinya kalian kayak punya nggak pesan-pesan buat murid-murid yang mau join OSIS atau mewakilkan diri jadi presiden? Ada pesan-pesan dari kalian nggak? Osisers. Sisters banget. Osisers. Baca bismillah sebelum mulai. Semangat. Kalau depending on your religion, Ah. pray depending on your religion. Oh iya, berdoa sesuai agama kalian. Ataupun Kalau nggak, ya ataupun selain perihal agama ya, I think it's best to stay positive, because when you're in that place already, kayak pasti you're there for a reason, regardless kayak nggak tahu mungkin lu punya banyak teman atau visi lu bagus atau gimana, tapi you're there for a reason. Kayak perjalanan hidup itu pasti kayak balik lagi dia Dinamis. dinamis. kalau lu sudah ditempatkan, lu sudah ditempatkan di sebuah posisi di hidup, pasti lu di situ for a reason dong. dinamis balik lagi Dinamis banget sih. Gue padahal nggak ada pernyataan dinamis loh di kesimpulan gue. Kita udah tahu lu mau ngomong dinamis, sebenarnya itu lu ganti-ganti aja. Nggak ditawain gitu. Dinamis loh. Duh. tapi jangan lupa orang dalam Ya, itu penting. orang dalam as in punya ini loh Punya network, koneksi punya dengan network. Network ya. network yang Keisha- luas gitu loh. Iya, tapi Keisha bener memang jalan hidup itu dinamis ya, itu fakta. Dan kita kayak sebagai stuko itu you feel that more than ever because of how well you have to adapt to your surroundings, itu tau gak sih? Jadi lebih kayak make sure you're like just be adaptive to everything and be more open to everything juga, karena akhir-akhirnya ya it's all about how you and your team works gitu. There's not any advice we can give directly to everyone yang mau jadi calon, gara-gara it's different for each OSIS juga and each person pasti. But overall, you just have to like believe in yourself, dan memang you have to know that the path is different for everyone, tapi it's the best path hopefully for you. Jadi semangat, persevere. Semangat tuh. Tadinya Gue juga gue mau ngomong gitu. kesal. Tadi gue mau ngomong gitu. Oh ini. Oh iya, hebat ya. Tadi gue ngomong gitu. Gue Nggak juga sempet. mau nambah, boleh nggak? Ini Untuk- ini dia. Kan kalian dari sisi yang kayak udah menjabat gitu ya, gue sebagai yang gagal gitu. Ini tapi beneran serius. Kalau gue awalnya waktu gue tahu gue kalah, gue bener-bener nggak terima gitu, manusiawi sebenarnya. Cuman ya harusnya nggak dimasukin ke dalam hati. Harusnya kayak setelah ini gue sadar gitu bahwa ini adalah pembelajaran hidup. Di saat lo kayak gagal untuk mencoba, ya lo belajar dari situ, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan gitu kan. Jadi ya gitu, kalian harus tetap semangat aja dan ikhlas harus yang ikhlas. lupa dinamis Bener-bener pantang menyerah. Ya, Dinamis, harus dinamis. Ingat Harus Tuhan dan juga orang dalam. Jangan lupa itu ya. Jadi Terus sebenarnya kayak, jangan bilang orang dalam. Kenal aja. ini jangan bilang orang dalam, kenalan gitu. Hmm. Ini orang dalam itu semua fake guys, kita nggak ada orang dalam, oke? Ini nggak boleh gitu. Karena kalau orang dalam juga nggak Giggle. bisa, karena kan penilaian juga dari guru kan, dari konselor juga ada kan. Jadi Yes. pasti pendapatnya nggak cuman dari Benar. teman-teman. Lagi pula di OSIS tuh banyak banget yang harus diadapt. Jadi kalau orangnya udah bisa dipercaya, ngapain harus adapt lagi sama orang baru? Kayak, Bener banget. nah. Dari cowok-cowok ada yang mau ditanyain lagi? Kayak Nah, ada yang mau masuk OSIS lagi nih? Kalau kita mau jadi anggota OSIS, jangan kayak teman kita yang muter-muter nih. Itu tidak bisa. Nah, ini Jangan dicontoh. teman Anda kemarin diajak, dia nggak mau nih, teman Anda ini. Emang Kak, dia tuh emang sombong orangnya Kak. Biarin Kak. Coba Anda Bos. justifikasi kenapa gitu. Coba Ada Jeff apa dijelasin di sini? dong. Nggak punya orang dalam dia. Udah diajak tapi masih nggak punya orang dalam. Diajak loh. Ayo gitu. Ayo. Ajak, Jif, ya Allah. enggak soalnya kenapa ya waktu itu gue kayak gimana ya gitu malas aja gitu gue Alasan. Enggak sempat tapi gue kayak nggak tahu gue kayak nggak mau aja Kayak ini aja. Kayak ilmu gue udah Hilaf. banyak gitu. nggak gitu nggak Oh. gitu Nggak, Ternyata. Kayak ilmunya nggak nyampe atau enggak ilmunya nggak nyampe mungkin. gitu Nah, loh. gue cuma takut Nggak nyampe.
Takut apa? Ilmunya nggak berguna. Ilmunya nggak berguna. Nggak berguna. Ilmunya nggak. Oh gitu. Jadi Anda menyatakan bahwa waktu yang sudah kami habiskan ya 3 tahun dan 4 tahun di Ayo, organisasi lo. ini sia-sia semua. Terima kasih Nggak semuanya. ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Makasih. Aku nggak ikut. Nggak ada. Ya, maaf kakak. Langsung matiin kamera. Kakak. Nggak apa-apa, Nak. Nggak mau aneh. Nggak apa-apa. Nggak, tapi serius kayak banyak orang yang kita tanyain yang kayak mau ikut nggak, itu their main concerns time management. Oh, I don't think I can manage my time with DP or things like that. Tapi ya memang time management is an issue, but it's something that you'll need to learn for the future juga. And I always get told this by the teachers. Tapi school is the place where you still can make mistakes, you know. Jadi kayak grasp those opportunities while you still have them. Kayak sia-sia gitu kalau nggak diambil opportunity even to try aja. If it's something that you want to explore, ya just explore it while you can sih. For everyone yang mau ikut tapi masih ragu-ragu. Ini Kacau. apa? School isn't about perfection. School is about, aduh gue lupa quotes gue apa ya waktu itu. Alah, Kayaknya- lupa guys. Kayaknya pernyataan Apa nih? aja cukup nih. Ananda. Makasih ya. Gue tadi kayak mikir dia was he gonna say like school itu bukan race tapi journey gitu atau apa gitu, tapi enggak ternyata. Oh. Ulang boleh dong. Oke guys, kalian harus ingat bahwa school is not a race. School is the journey, ya. Kok kurang meyakinkan lagi- sih, Mbak? lagi ini. Mungkin karena lagi nggak ada yang cowok-cowok yang nggak nanya, aku aja yang nanya. Pengalaman apa sih yang misalnya kayak nggak bakal didapetin kalau di masa kayak buat di pelajaran sekolah yang didapetin di OSIS or Stuko that is so important, and ternyata kayak oke, gue nggak mungkin nih belajar hal ini kalau gue nggak masuk Stuko, dan masih dipakai gitu sampai sekarang. Buat gue, there's nothing that's exclusive to OSIS because it would be unfair for only them to get that opportunity, you know. Tapi there are things that you can learn by working with OSIS juga, you know, kayak it's things that you can learn not just exclusively in OSIS, but it's things that you automatically get from OSIS, like communication with many people. That's something that you can get other places, right? Tapi in OSIS, it makes you an official organization under the school, which means you have a sense of responsibility, not to just yourself, but to other people. Kayak kan kadang kayak a lot of the time kayak like even you guys are getting that opportunity to pada pemuda kan pasti kayak the opportunity to network and to communicate with one another. Tapi the main difference between other settings and school settings kan kayak lu ngomong sama BOD sama kayak kepala sekolah itu experience-nya pasti beda dari yang udah kalau lu if you're not an organization that's from the school langsung gitu, tau gak sih? Jadi I think it's also variant to the person, tapi the wide like umbrella of things that you learn is like more so communication in an official setting because you're representing not just yourself or you and your friends, but you're also representing a school that has a reputation. So. Keisha? Sama pernyataannya. But a very nice statement from our wise eco-wise. Indeed, lovely. A Yes. very nice statement from our president and vice president. Tepuk tangan dulu. Tadi kan katanya kita nge-representing school. Kalau dari Keisha Bell jadi pas jadi calon presiden itu bentuk pressure-nya apa aja sih? Kayak dari orang tua aja atau dari teman-teman juga atau dari guru-guru malah? Kayak itu dari mana-mana, jujur. Kayak tadi Ajif ngomongin dikit kayak kadang of course manusiawi, like you don't really know your worth, of course, jelas. And it's like, oh, do I really deserve this? Atau juga kayak, oh well, will I make it work? Karena pasti I mean, we can never predict the future, how the organization is gonna run. And like, I know waktu itu I went against Izared, which I know she's a very effective worker. Terus kayak, oh kerjanya yang bagus, jelas. Terus kayak, pasti ada pressure dari diri sendiri juga, membanding-bandingkan. Satu. Selain itu, dari orang tua, alhamdulillah nggak ada pressure. Kayak, yaudah dapet apapun pasti kayak, kamu ditempatin di situ pasti for reasons. Like, whatever you get, just stay optimistic. That's one thing. Friends, not really. I have very supportive friends. Thank God. Nih, teman gue satu.
supportive banget tapi mau jadi wakil gitu kan. Habis itu oh iya. Aduh, nunjuk kemana? Temen lu ada banyak kayak di sini ada 5, bukan cuma 1. Iya 5. Habis itu from the teachers, I think there was also that sense like, oh, do they believe in me and stuff like that? Because especially in the student council, you have to work very closely with them. I'm not sure if they feel confident with sustaining communication with me at the time. Of course, I have to prove myself to them. I think that's just natural. Kayak tadi Ica, kayak tadi dibilang juga about how kayak regardless whatever position you get in, your initial intentions when you get into the student council is to work hard for the sake of the school and for the community of the school and for the organization, right? Jadi, of course, like, oh, ntar kalau masuk, I have to prove myself. There's also that self pressure. Ya, banyak itu sih. Oke, dari aku nggak ada question lagi sih. Mungkin cowok-cowok bisa ditutup untuk podcastnya. Wow. Itu tadi pembahasan yang gimana Kin, Jeff? Menurut kalian gimana? Asik banget sih. Asik. Jadi Menurut nambah saya- ilmu juga. Sangat ya. Ya, mengenai dunia OSIS kan gue juga gak terlalu berpengalaman ya. Jadi gue bisa tahu pengalamannya. Gue dapet Dunia like banget cara masak tadi, bikin bakso, bikin sama bikin iya sih. bikin Gue juga ini kan. sama. Tadi gue ngajar cara buat cireng, lu pada dengerin Oh nggak? iya, lupa lo juga. Keisha saus Cireng. cirengnya sih spesifik yang Keisha enak bikin tuh saus. Tapi kalau kayak Gitu. Oh, tutorial kan tutorial. Tapi kalau kayak cireng gitu, kalian tuh kalau makan tuh pakai tangan atau pakai Garpu. Mulut. Pakai mulut. Thank you so much buat Naja dan juga Keisha yang udah mau hadir dan accept undangan dari kita. Thank you Ya, juga, maaf guys. kalau kita kayak kurang. Pokoknya sukses banget selalu dimanapun kalian berada. All the best for you guys. Ya. All the best for you guys juga. Good luck with the podcast. Good Para luck, pemuda guys. semuanya, good luck, Terima guys. kasih. Ini episode pertama bukan sih? Iya. Iya. Kebetulan di episode pertama. Boy, maaf Selamat banget. datang, episode pertama, pemirsa. cuy. Selamat datang Udah. pemirsa. Berarti kalian kepada- spesial. Telat. Iya. Special guest star spesial. pertama. Oke, terima kasih banget untuk para penonton dan pada pendengar. Semoga kalian suka episode pertama kita. Dan semoga episode pertama kita ini bermanfaat untuk calon-calon OSISers kita. Ya, seperti yang Rajus bilang tadi, semoga kalian suka sama episode pertama kita. Dan jangan lupa ya follow Instagram Pada Pemuda dan lain-lain. For more updates. Ya, Spotify kita. ya Spotify dan YouTube kita ntar bakal ada. Ada di Jangan Makanya lupa follow subscribe. Pada Pemuda di Instagram. Loh, kok Siap. hapusnya jadi- Ya. Tadi